hadis yang ke-24. Al-hadisu rabi'u wal ishruna, hadis yang ke-24. Itu hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Al-Ghifari. An Abi Dzarrin Al-Ghifari, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi, pada apa yang beliau meriwayatkannya, an rabbihi, dari Rabbnya, tabaraka wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Annahu qol, bahwasannya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai para hambaku, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu, dan aku menjadikannya, bainakum, antara kalian, muharraman, juga apa? Diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ikut wazan tafa'ala itu bermakna saling, ya. Maka janganlah kalian tadzalamu, saling menzalimi. La di sini adalah la apa? Iya, la nahi. La nahi. Setelah fi'il amr ada apa? La nahi. Ini yang pertama. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Yang pertama. Jadi haramnya kezaliman, jangan saling menzalimi. Karena terkadang orang itu sengsara karena berbuat zalim. Karena yang dizalimi enggak terima, kemudian berdoa, ya Allah jadikanlah dia sengsara hidupnya. Akhirnya apa? Ada orang yang sengsara hidupnya, bangkrut, rugi, karena apa? Doanya orang yang terzalimi. Ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum dhalun, seluruh kalian adalah sesat. Kullukum dhalun, kullu mubtada, dhallun sebagai apa? Khabarnya. Sedangkan ya ibadi di sini apa? I'rabnya adalah nasab, karena dia munada yang mudhaf. Munada yang mudhaf itu nasab. Ingat ya, munada yang mudhaf itu nasab, dan tanda nasabnya adalah apa di sini? Fathah muqaddarah. Karena ini bersambung dengan ya mutakalim. Ya, bersambung dengan ya mutakalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullukum dhalun illa man hadaituhu, semua kalian adalah sesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Ini ya, ini yang menunjukkan seseorang itu dalam meminta hidayah itu ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hanya bisa memberikan hidayah adalah Allah. Kalian sesat kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah kalian petunjuk kepadaku. Sehingga fastahduni ahdikum, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Fastahduni ini fi'il apa? Fi'il amr, bagus. Fastahduni ini fi'il amr. Ahdi di sini fi'il apa? Madhi mudhari atau amr? Mudhari. Apa i'rabnya Bapak Teguh? Ahdi adalah fi'il mudhari ya.
Dari hada yahdi. Hada yahdi. Nah, ahdi di sini adalah fi'il mudhari' yang i'rabnya apa? Apa ini Bapak Witono? Fi'il mudhari' itu i'rabnya ada 3. Marfu', mansub, dan majzum. Rafa', nasab, dan jazm. Masuk mana ini Mas Agung? Marfu'. Sahih Bapak Fadli? Nasab yang ahdinya, yang ahdinya. Bapak Sugeng? Jazm. Jazm. Kenapa jazm? Iya, mumtaz. Jazm karena sebagai jawab tolab. Kan setelah fi'il amr biasanya jazm ya, berupa jawab tolab. Tolab itu kan ada tolabul fi'li. Tolabul fi'li itu menuntut adanya pekerjaan. Berarti apa? Perintah kan gitu. Setelah amr. Nah, jawab tolab itu adalah jawab dari sebuah perintah. Jawab dari sebuah perintah. Itu termasuk fi'il mudhari' yang apa? Jazm. Fastahduni ahdikum, ya ibadi, wahai para hambaku, kullukum ja'iun, semua kalian itu adalah lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Ini menunjukkan apa ya Ewa? Nikmat hidayah lebih besar daripada nikmat makanan. Nah, yang ini kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni. Nikmat hidayah di atas Islam, hidayah di atas sunnah itu lebih besar daripada nikmat makanan. Karena didahulukan di sini nikmat hidayah terlebih dahulu, baru nikmat makanan di sini. Setelah nikmat makanan kemudian apa? Ya ibadi kullukum arin, wahai para hambaku, setiap kalian adalah telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, niscaya akan aku beri pakaian kepada kalian. Menunjukkan bahwasannya nikmat terbesar setelah makanan adalah sandang. Sehingga tembungnya nama pangan sandang. Jangan sandang pangan. Keliru. Ya, sandang pangan, tapi apa? Pangan sandang. Salah warahmatullah. Boleh nggak orang itu mau meninggal dunia, nggak ada makanan, dia hanya bisa makan ketika apa? Jual baju. Wajib nggak dia? Atau boleh nggak dia menjual bajunya? Bajunya cuma satu saja. Boleh nggak? Iya boleh. Melakukan sesuatu yang haram karena darurat boleh. Seperti makan bangkai. Boleh. Darurat. Minum khamar boleh. Ketika apa? Darurat. Ya.
Kalau nggak minum dia kehausan mati. Jadi kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Di dalam kondisi darurat itu membolehkan sesuatu yang haram. Gitu ya. Bukan kok lebih baik saya mati daripada kehormatan saya hilang nggak pakai apa baju gitu ya. Nah. Ya. Ini ya, jadi bagaimana makanan
Lau anna seandainya awalakum wa akhirakum, dari yang awal kalian sampai yang terakhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin, kamu ala ajari qalbi rajulin wahidin minkum, itu berada pada hati yang paling fajir, hati yang paling jahat, paling buruk dari apa? Salah seorang dari kalian ibaratnya kabeh wong kaya Fir'aun atau Dajjal ya. Ya. Fir'aun atau Dajjal itu maka apa? Mana qasodalika min mulkisan, itu tidaklah hal tersebut tidaklah mengurangi hal tersebut dari kerajaanku sedikit pun. Gak rugi Allah. Justru yang rugi adalah yang berbuat dosa tadi. Ya. Mana qasodalika min mulki syai'ah. Ini kan apa? Ini kan berarti kembali ke tadi. Innakum lan tablughu durri fataduruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian sama sekali nggak bisa memberikan madarat dan nggak bisa apa? Yang memberikan manfaat. Semua orang bertakwa nggak memberi manfaat. Semua orang itu apa? Seperti Fir'aun itu tidak akan memadarati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini luar biasa disebut sini. Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, terus kabeh wong ya, semua jin dan manusia dari awal sampai akhir, mereka berdiri fi sa'idin wahid, di salah satu tanah lapang yang luas, kabeh menumpuk dari siji. Fasa'aluni, kemudian mereka meminta kepadaku, ya, memohon minta kepadaku. Fa'aqtaitu kulla wahidin mas'alatahu, maka apa? Maka kemudian aku apa? Fa'aqtaitu, maka kemudian aku berikan pada setiap masing-masing ya permintaannya. Kabeh njaluk ya, semuanya kabeh dikei. Nah, itu apa? Ketika kabeh njaluk dan kabeh dikei, mana qasodalika min indi, itu enggak berkurang sedikit pun dariku. Ya, tidak berkurang sedikit pun apa yang aku miliki. Illa, kecuali kamayan kusul mikhyatu ida udkhilal bahra. Jadi berkurangnya seperti apa? Kecuali seperti apa? Seperti jarum ya, yang dicelupkan ke dalam apa? Lautan. Jika jarum dicelupkan ke dalam lautan, itu seberapa yang netes ya, yang menempel pada jarum tersebut, pada lautan yang luas, gitu ya. Itu ibarat juga ilmu ya, ilmu kita sangat sedikit dibandingkan dengan samudra yang luas. Ila kamayan kusul mikhyatu ila udkhilal bahra. Bahkan Rasulullah SAW pernah memberikan perumpamaan ya, perumpamaan dunia dan akhirat. Itu ketika seseorang apa? Memasukkan ya jari telunjuknya ke dalam samudra yang luas, kemudian apa? Diangkat jari telunjuknya. Dunia itu adalah air yang menempel di mana? Jari telunjuk ini. Sedangkan akhirat adalah ibarat apa? Lautan yang luas, samudra yang luas yang enggak bertepi. Ya. Nah, itulah ibarat apa? Samudra. Kalau kemarin kita ingat Pak Menteri itu, Pak Nazarudin Umar, ketika memberikan apa? Peresmian institut ya, Institut Al-Irsyad itu, dia mengatakan ini, sekolah tinggi itu ibaratnya seperti empang, sedangkan institut itu seperti kolam, sedangkan universitas itu samudra. Samudra yang maksudnya kalau sudah universitas itu bisa apa? Bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Gitu. Ya.
Sehingga jangan sampai seorang itu puas hanya sekolah tinggi saja, tapi apa, bisa lagi berkembang jadi institut, terus apa, syukur-syukur universitas, biar bisa buka apa, fakultas kesehatan, fakultas teknik, dan lain sebagainya. Mana seseorang contohnya seorang lagi nangisin dunia, ya nangisin dunia. Coba-coba ketika nangisin dunia, coba piknik ke pantai, terus apa habis itu? Nyelupkan gitu, nyelupkan apa? Nah, nyelupkan jarinya ke laut, terus diambil dunia sing tak tangisi, guru koyo ngene, guru tak tangisi kan gitu ya. Nek kuwi rong mempan, berarti apa? Kekuburan. Iya, ziarah kubur langsung, ziarah kubur. Ketika dia alhamdulillah meskipun ujiannya seberat apapun, Allah masih memberikan apa? Kesempatan. Masih Allah memberikan apa? Hidup. Daripada yang sudah di mana? Di dalam kubur. Bukan kok sampai di kuburan malah apa? Malah gantung ya, nih kuburan kan ya parah ya. Nah ini. Ada nggak yang gantung di kuburan? Ada kelihatannya ya? Oh jarang? Oh di hutan ya? Di hutan. Kamar-kamar, kandang sapi nih, kandang sapi. Sekarang lebih katanya lebih simpel kalau terjun ke jembatan, tapi nyusah nih wong akeh. Jembatannya jembatan Cangar itu ya, yang ada di Mojokerto itu kan favorit sekarang, tempat favorit untuk bunuh diri untuk anak-anak muda yang putus cinta. Nah, ya ibadi innama hiya a'malukum, itulah amal kalian, uhsihalakum, akan aku hitung, aku hisap, summa uwafikum, ya kemudian aku sempurnakan pahalanya. Faman wajada khairan falyahmadillah, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, barang siapa yang mendapatkan selain hal tersebut, fala yalumanna ila nafsah, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Nah ini satu hadis ini bisa dijadikan khutbah Jumat. Ya, iya nggak apa-apa. Baca, artikan, syarah sedikit, udah selesai. 15 atau 20 menit. Nah gitu ya. Nah, nih. Ada pertanyaan tuh hadis ini? Ada lughatul hadis. Yang mana Bapak? Dari bagi anak awalku wa akhiruku wa insaku wa jumlaku kamu ala budi rojulin wa idin itu majada wa idin Dalika min ulti ya, bagus nih. Itu saya mengambil arti dari hadis Arba'in. Itu artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menjangkau kemudaratan. Itu setelahnya apa Pak? Terjemahnya yang setelahnya. Coba. Berarti yang wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Sebelumnya lah, setelahnya lagi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu menjangkau. Setelahnya lagi. Wahai hamba-hambaku, andaikan kalian semua baik dari yang pertama itu. Saya mengurutkan itu tadi terjemahnya yang terakhir nih. Yang artinya itu, yang artinya kemudaratan itu. Iya. Yang kemudaratan itu
saya belum bisa memahami. Intinya Sebenarnya kalian tidak akan mampu menjangkau ke mudorotanku sehingga kalian bisa menimbulkan kemudorotan kepada ibu. Itu maksudnya di ya seringkesnya ya tidak bisa memberikan madorot manusia. Makanya tadi daripada bingung langsung kita terjemahkan bebas. Terjemahkan langsung artinya yang bisa dipahami. Intinya manusia nggak bisa memberikan madorot, nggak bisa memberikan manfaat. Iya. Nggak bisa memberikan manfaat dan nggak bisa memberikan apa? Madorot. Iya. Manfaat dan madorot itu di tangan Allah. Iya. Dan akhirnya diperkuat dengan hadis yang setelahnya tadi, seandainya kabeh wong ki bertakwa semua, kabeh jin, kabeh menungso semuanya bertakwa, bahkan takwanya seperti Rasulullah, itu nggak akan berikan manfaat sedikit pun pada Allah. Sebaliknya, seandainya kabeh wong ya semua manusia dan jin kabeh kaya Fir'aun, nggak ada yang beribadah pada Allah, nggak ada yang beriman, itu juga nggak akan apa? Memberikan madorot, nggak akan madorot. Nah itu akhirnya yang madorot manfaat itu diterjemahkan lagi, diperkuat lagi dengan ini setelahnya tadi. Seandainya seluruh jin dan manusia bertakwa semua, itu nggak akan bisa memberikan manfaat. Sebaliknya jika seandainya seluruh jin dan manusia jahat kabeh kaya Fir'aun jahatnya ya, ngaku Tuhan kan ya, jahatnya keterlaluan kan gitu ya. Nah, itu nggak akan bisa memberikan madorot. Madorot itu keburukan. Iya, madorot keburukan. Manfaat identik dengan kebaikan. Nah gitu ya. Akhirnya tadilah sampai pada kesimpulan jangan sampai menjadi orang yang merasa punya jasa banyak, andil besar. Ibaratnya karena aku ini sudah diopa kowe cah ya, atau mungkin ora bakal melaku gitu ya. Itu yang dihembuskan oleh setan ya. Kalau ketika seseorang itu mendapatkan kesuksesan, keberhasilan, jangan sampai mengira, menyangka ini adalah hasil jerih payah saya. Ketika sukses, berhasil, ini taufik dari Allah, ini kemudahan dari Allah, ini pertolongan Allah. Berarti itu bukan kok ini hasil kerja keras saya ini. Kalau menganggap orang lain, orang lain menganggap aku ini sudah lain oh ya, nggak apa-apa. Yang penting setelah dia tahu bahwasanya itu pertama taufik dan pertolongan Allah dulu, kan itu. Kemudian baru tadi sebab tadi ya. Seperti orang kalau diselamatkan dari kecelakaan, udah kurang, zona aku pernah selamat ya nenek kowe, sirik. Nenek kowe aku ketabrak motor ya, sirik itu. Tapi kalau bukan karena Allah saya nggak selamat ya, Allah dulu. Baru pakai lafaz kemudian atas pertolonganmu. Jangan pakai wawu, jangan pakai dan. Kalau dan jadi syirik. Kalau kemudian, nah itu tauhid. Karena dan itu ibaratnya menyentuhkan Allah. Atas berkat Allah dan atas berkat Allah dan kamu. Syirik. Kata dan itu syirik ya. Kemudian, lalu. Nah, ini syirik dalam lafaz lisan. Kalau nggak hati-hati bisa gitu. Karena orang sepuh itu kadang, aku pokoknya raro dokter kayak ramari. Iya. Nek arah karo dokter kayak ora bakal mari. Saya sih nyembuhkan ya dokter iki. Ya nek cocok ra apa-apa, sekedar cocok ya cocok. Tapi nek cocok ya apa-apa cocok. Itu berarti semakin paham agama semakin sulit berpikir atau sulit harus berhati-hati. Iya. Harus berhati-hati di dalam
berpikir dan berbicara. Iya, nggih. Sadar dalam berpikir dan berbicara. Itu pakai hanya kata wa atau dan juga sudah mensyirikan. Nggih. Nggih. Pakai wawul terus pakai summa. Summa atau fa kemudian. Nggih. Nah inilah. Tapi semua biasanya kan lesan itu muncul dari pikiran nih, pikiran, pemahaman. Kalau pemahamannya lurus, insya Allah pemikirannya lurus. Perasaannya kepleset itu ya, yang penting segera kembali kan gitu. Intinya biasanya lesan dengan pikiran, dengan hati itu biasanya lurus. Ya meskipun kadang juga kepleset juga, tapi niatnya nggak seperti itu kan gitu. Apalagi lesan itu kan sering keseleo, sering kepleset lesan itu. Sering keseleo, sering kepleset. Akhirnya viral. Lalu bagaimana Ustaz kalau misalnya Allah atau penilaian Allah terhadap orang-orang yang belum paham ilmu atau nanti kami misalnya pemilikannya makanya pertolongan amal kalau kowe pas nama begitu kan dan saya tidak tahu atau mungkin saya sebelum ngaji seperti itu itu penilaian Allah atau saat Allah tidak tahunya kenapa dulu? Kalau tidak tahunya nggak mau belajar ya salah ya nggak mau belajar. Tapi ketidaktahunya itu dalam arti ya pengen belajar tapi baru proses belum sampai ilmunya yaitu yang mudah-mudahan diampuni kan gitu. Jadi gitu ya. Jadi ketidaktahunya sebabnya apa? Ketidaktahunya karena berpaling dari agama, nggak mau belajar agama. Yang salah ya orangnya gitu. Karena kebodohannya atau ketidaktahunya itu karena al-i'rad, yaitu berpaling dari ilmu agama, nggak mau belajar. Tapi kalau ketidaktahuannya itu ya dia sudah bersungguh-sungguh pengen sinau, pengen ngerti agama, cuma ilmunya belum sampai yang seperti ini. Kemudian apa? Diampuni kan gitu. Nah, itu jadi rinciannya seperti itu. Nggak taunya. Kadang seseorang lebih baik saya nggak tahu daripada nanti siapa? Saya ditanya ilmunya sudah diamalkan belum kan gitu. Ditanya tentang ilmunya apakah sudah diamalkan belum. Bahkan ada yang ungkapan, penake ya dadi wong bodho. Nek wong bodho ki jarine ora dosa karena ora ngerti gitu kan gitu. Ora ngerti ini ora dosa ini karena apa? Karena malas belajar atau karena nggak mau belajar ya tetap salah. Ya tetap salah. Tapi kalau sudah berusaha mau belajar tapi belum sampai ilmunya, nah ini beda lagi. Ini masalah al-udru bil jahl. Apakah ada udur dalam kebodohan? Apakah ada udur dalam apa? Kebodohan, ketidaktahuan. Nah, yuk. Kalau sekampung itu saat anak atau saat saya itu banyak gitu. Nih. Semakan ya sebenarnya belum tahu itu dan saya aja untuk ngaji di sini itu belum mau. Oke. Belum mungkin ya belum cepat mungkin. Belum terbuka. Masih banyak masih ya dapat dikatakan apa masalah. Jadi mungkin apa bulan itu belum memberikan makhluk. Ya sudah bagus Bapak. Jadi kalau ketika kita ngajak belajar itu udah bagus. Ya, kita yang memang wa ma'alaika ilal balag ya, tugas kita hanya menyampaikan, mengajak. Adapun hidayah di tangan Allah. Cuma masalah kita itu sebenarnya terkadang sebagian dai, sebagian ustadz itu kurangnya adalah kurang mendoakan bagi mad'unya, bagi yang didakwah itu kan. Cuma nyampaikan saja. Ini cuma nyampaikan pokoknya itu gak syukur nyampe nih. Kowe terima para terima terserah kamu, tanggung jawab kamu. Karena seperti itu. Padahal karakteristik sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai itu adalah apa? Rasa harap.
sangat berharap yang didakwah itu dapat apa? Hidayah. Dan itu ditunjukkan dalam bentuk apa? Doa. Ya Allah, nanti saya mengisi kajian, mudah-mudahan apa banyak yang dapat hidayah gitu ya, terbuka hatinya. Ya. Ini yang kadang itu cuma berdakwah dengan lisan saja, tapi nggak berdakwah dengan hati. Berdakwah dengan hati itu ya tadi rasa harap masyarakat itu apa? Ya terbuka hatinya mau menerima dan dibuktikan dalam lewat doa tadi, doa mendoakan mad'u. Nah, setelah berdakwah dengan lisan, dengan hati, terus dakwatul bilhal, dakwah dengan keteladanan, berikan contoh yang baik, yang terdepan itu. Ini lebih biasa dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak, dengan praktek langsung itu ya, lebih bisa apa? Diterima, bisa membekas. Oh, kayak guranu, kayak gur omon-omon, gur omon-omon gitu ya. Gur apa omon-omon. Oh, kayak guranu. Ini istilah yang viral kan ya, omon-omon. Oh, kayak gur gedang wah pakel. Gedang wah pakel. Ngomong gampang, ngelakoni angel. Ada satu lagi apa? Jarkoni. Jarkoni singkatannya apa? Apa? Oh gitu ya, isa ujar, iso nglakoni. Nah. Jarkoni. Gedang wah pakal jadi ngomong gampang lakoni angel. Terus yang viral lagi tadi apa? Omon-omon tadi ya? Baru ya? Ya, sampai sini ya, wah materi hadis kita dari hadis berapa? 24 ya. 24. Ini ya. Panjang ya. Tadi hadis berapa berarti? Hadis berapa? 22 ya. Ya, berarti 22, 23, 24. Oh. Oh. Oh ya, 21, 22, 23 ya. 20 udah diujikan belum? Sudah? Sudah belum? Kalau belum masuk loh. Belum toh? 20 belum, berarti 20, 21, 22, 23. 19 sudah belum? Belum sudah? Ya. 20 hadis jadi 20, 21, 22, 23. 4 hadis saja. Nah, 4 hadis saja. 4 hadis saja itu adalah hadisnya, lughatul hadis, fawaid, qawaid. Nah, udah lengkap toh? 20, 21, 22, 23 ya. 20 sampai 23. Oke, itu ya, bismillah. Semoga dimudahkan. Kita cukupkan sampai di sini ya. Nas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak masuk